Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Ini adalah pesan indah Ramadan 1441 Hijriah yang ke-25. Karena hari ini adalah hari yang ke-25 dan tadi malam yang ke-25. Sekarang saya sedang melakukan video ini pada jam 6.45 dan matahari terbit tadi jam 6.19. Silahkan dilihat bagaimana mataharinya di sini dari tadi malam mendung, hujan, dan sampai sekarang belum terbit atau belum terlihat terbit mataharinya. Allahu a'lam, apakah yang tadi malam seluruh amal ibadah kita bertepatan dengan Lailatul Qadar atau tidak. Yang jelas kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar amal ibadah kita ikhlas sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masih berkaitan dengan Lailatul Qadar, saya belum begitu semangat untuk membicarakan zakat fitr, untuk membicarakan sholat Id yang sekarang terjadi perbedaan pendapat apakah boleh di lapangan atau tidak. Saya masih membicarakan Lailatul Qadar. Ahibati hafizakumullah, pesan indahnya adalah rahasia besar di balik doa Lailatul Qadar. Rahasia besar di balik doa Lailatul Qadar. Al-Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala pernah bercerita bahwa di malam yang ke-27, menurut sebagian riwayat, di malam yang sangat diharapkan terjadinya Lailatul Qadar, beliau keluar dari rumah, tentunya rumah beliau di kota Madinah, ingin sholat di Masjid Nabawi. Kemudian setelah itu di depan rumah beliau ada beberapa pemuda nyetel musik, kemudian bersenda gurau. Kemudian beliau datangi, kemudian beliau nasihati, wahai fulan, wahai syabab, wahai para pemuda, kalau seandainya kalian tidak sanggup untuk beribadah pada malam ini, maka jangan sampai mengganggu yang lain. Silahkan matikan musiknya. Kemudian saya berpesan, perbanyaklah malam ini membaca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah afu, mencintai afwa, dan maka maafkanlah, afwankanlah kami. Salah satu dari pemuda tersebut kemudian waktu berlalu beberapa tahun, salah satu dari pemuda tersebut ternyata mengamalkan itu. Berubah hidupnya, menjadi istiqamah, menjadi meniti jalan Allah Subhanahu wa taala. Di suatu saat Syekh berceramah di luar kota Madinah, masih di sekitar Arab Saudi. Kemudian setelah ceramah, beliau disalami oleh seseorang, pengurus di masjid tersebut. Kemudian beliau mengatakan, "Syekh, masih ingatkah engkau saya?" Maka kata Syekh, "Wallahi, saya tidak terlalu ingat denganmu. Siapakah engkau? Masihkah engkau ingat tentang pemuda yang engkau nasihati malam ke-27, kemudian engkau memberikan amalan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni?" Di antara pemuda tersebut adalah saya. Setelah engkau memberikan nasihat, saya terus mengamalkan doa tersebut. Ternyata Allah memberikan petunjuk kepada saya untuk lebih mengetahui hakikat hidup di dunia, tujuan hidup di dunia, sehingga saya diberikan kemudahan untuk jalan istiqamah, meniti jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pesan yang sangat luar biasa dan rahasia besar yang sangat luar biasa di balik doa Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita
in alimtu ayyu lailatin lailatul qadar ma aqulu fiha. Wahai Rasulullah, apa pendapat engkau jika aku mengetahui suatu malam itu adalah malam Lailatul Qadar, apa yang aku baca? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, quli, ucapkanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha afu, mencintai afu, maka afukanlah aku. Timbul pertanyaan sekarang, kenapa malam yang begitu luar biasa, Lailatul Qadar, malam paling utama selama setahun, tidak ada malam yang lebih utama selama setahun dibandingkan Lailatul Qadar. Kenapa doanya ini yang dipilih oleh Rasulullah SAW? Ada apa di balik doa ini? Ternyata kita ingin menjelaskan dulu, apa sih arti afu di sini? Dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala bahwasanya al-afu, saya ambil dulu dari bahasa. Al-afu disebutkan oleh Imam Ibnu Manzur dalam Kamus Besar Bahasa Arab, Lisanul Arab. Al-afu asluhu al-mahu wa tams. Asal kata al-afu diambil dari al-mahu, yaitu menghapus, wa tams, menghilangkan. Yang dimaksud adalah yaitu menghilangkan dosa-dosa. Sebagaimana penjelasan dari Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, Tafsir Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-afu afullah azza wa jalla an khalqih. Al-afu maksudnya adalah pemaafan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap makhluk-makhluknya. Wa qad yakunu ba'dal uqubati wa qablaha. Dan kadang pemaafan tersebut setelah pemberian siksa ataupun sebelum pemberian siksa. Bi khilafil ghufran fa innahu la yakunu ma'al uqubatil battah. Beda dengan kata-kata ghufran, ampunan. Maka itu tidak akan terjadi bersamanya siksa sama sekali. Nah, inilah yang disebut dengan afu. Afu artinya penghapusan dosa. Baik dihapuskan dosa sebelumnya dikasih musibah dulu oleh Allah baru dihapuskan dosa, ataupun tidak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala musibah tapi dihapuskan dosa. Alangkah indahnya al-afu. Di sini rahasia besar dari doa Lailatul Qadar. Allahumma innaka afu, ya Allah, engkau adalah maha afu. Artinya maha pengampun dosa yang banyak. Yang Allah, yang engkau ampuni dosa, baik setelah engkau berikan musibah atau sebelum engkau berikan musibah. Subhanallah. Maka wajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Bakar radhiyallahu an, hina qubida Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwafatkan, maka Abu Bakar berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maqami hadza amal awal. Thumma baka Abu Bakar. Abu Bakar bercerita, Rasulullah SAW pernah berdiri di tempatku ini pada tahun pertama. Kemudian Abu Bakar menangis. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, alaikum bis-sidq fa innahu ma'al bir wa huma fil jannah. Hendaknya kalian jujur. Sesungguhnya kejujuran maka akan bersama kebaikan, dan kedua-duanya di dalam surga. Wa iyyakum wal kadhib fa innahu ma'al fujur. Jauhi oleh kalian dusta, sesungguhnya dia bersama keburukan. Wa huma finnar, dan kedua-duanya di dalam neraka. Wasallallahu al-mu'afah, mintalah kepada Allah al-mu'afah. Disebutkan juga di dalam kitab Kamus Besar Bahasa Arab Al-Ma'ani bahwa al-afu wal mu'afah as-sihhatu tammah, kesehatan yang sempurna. Mintalah kepada Allah afu. Fa innahu lam yu'ta ahadun ba'dal yaqin khairan minal mu'afah. Tidak ada seorang pun diberikan sesuatu setelah keyakinan lebih baik dibandingkan mu'afah. Kesehatan yang sempurna, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tanpa sebab atau dengan sebab. Subhanallah. Wajar kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa karrara su'alah.
Nabi Muhammad SAW ditanya oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman beliau, dan beliau mengulang-ulang pertanyaannya. Alimni syai'an as'alullah. Wahai Rasulullah, ajari aku tentang doa agar aku bisa berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, ya Abbas, ya ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, salillah al-afiyah fid dunya wal akhirah. Wahai Abbas, wahai paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, mintalah kepada Allah al-afiyah, kesehatan yang sempurna, pengampunan dosa dengan sebab atau tanpa sebab di dunia dan di akhirat. Di sini rahasia besar dari doa Lailatul Qadar. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka saya nasihatkan, kita sekarang hari yang ke-25. Masih 5 hari atau 4 hari lagi. Di malam-malam, dari malam-malam ini selama 4 malam atau 5 malam ke depan, semenjak terbenam matahari sampai terbit fajar, lisan kita jangan pernah lupa Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Afu, mencintai afu, maka afukanlah aku. Afu artinya tadi pengampunan dosa dengan sebab atau tanpa sebab. Afu tadi artinya adalah kesehatan yang sempurna. Maka itulah rahasia besar dari doa Lailatul Qadar. Jangan lupa 5 malam ini. Mudah-mudahan kehidupan kita di dunia dan di akhirat tambah baik, tambah diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa sering-sering mengucapkan di malam-malam, dari mulai terbenam matahari sampai terbit fajar, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmad Zainuddin Al-Banjari, Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan, 25 Ramadan 1441 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.